Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama Bapak panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam pembahasan materi praktek ibadah. Ya, materi yang akan Bapak bahas pada kesempatan ini yaitu materi tentang tayamum. Di sini Bapak akan menjelaskan materi tayamum, apa sih tayamum secara lugah, kemudian tayamum secara istilah. Kemudian dibahas pula syarat-syarat tayamum dan praktek tayamum. Yang kelima, kemudian hikmah dari adanya tayamum. Oke, tayamum ya. Lanjut. Ta'riful tayamumi. Definisi tayamum. Pengertian tayamum. Ta'rifut tayamumi. Pengertian tayamum. Lugotan. Menurut bahasa. Al-qasdu. Yaitu artinya bisa diartikan tayamum itu artinya bermaksud. Ya. Syar'an. Menurut syara. Adapun definisi tayamum menurut syara adalah bisa dilihat teksnya isolut turabin tuhurin, yaitu isolun menyentuhkan turabin tanah yang suci liwajhi terhadap wajah wal yadani dan kedua tangan. Badalan sebagai pengganti anil wudu dan al-ghusli mandi atau al-ghusli membasuh adwi anggota badan bisyaraiti mahsusotin. Jadi secara syariat tayamum itu dipahami sebagai proses menyambungkan atau membasuhkan tanah yang suci terhadap wajah dan kedua tangan. Tayamum dilakukan sebagai badalan. Badalan yaitu sebagai pengganti anil wudu, pengganti wudu ataupun gusla ataupun mandi atau membasuh al-ghusli udwi, membasuh anggota tubuh bisyaraiti dengan syarat-syarat mahsusotin. Oke. Bapak lanjutkan lagi. Apa sih dalilnya tayamum? Di sini ada dalilnya, bisa kalian buka dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 45. Wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minkum minal ghaib. Nah, jika kamu dalam keadaan safar atau datang dari tempat buang air al-ghaid, atau kalian lamastumun nisa, atau kalian bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, kemudian falam tajidu ma'a, atau kalian tidak menemukan Tunggu sebentar ya.
atau tidak menemukan air, ya, atau tidak menemukan air, kalian disunatkan tayamum, dan patayamum, maka kalian bertayamumlah. Di situ ada patayamamu, maka kata perintah fi'il amar, maka al aslu fil amri wajib. Wajib dalam keadaan apa? Dalam keadaan sakit, dalam keadaan safar, habis buang hajat, ataupun hak batal wudu, ataupun kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah sha'idan thayyiban, dengan tanah yang baik. Nah, itu salah satu dari syaratnya. Kemudian pamsahu biwujuhikum, maka sapulah wajahmu, wa aidiyakum, dan tanganmu. Innallaha kana afuwan ghafura. Maka Allah itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Oke. Adapun syarat-syarat tayamum ada 4. Ya. Jadi apa sih syarat-syarat tayamum? Di sini terdapat 4 syarat tayamum. Pertama adalah wujudul udhri, karena adanya apa? Adanya uzur. Kalian uzur itu bisa dikarenakan sakit. Misalkan sakit kalian takut terkena air, atau karena adanya luka bakar atau penyakit kulit, ataupun hal-hal yang menyebabkan darurat saat kalian bersentuhan dengan air. Bisa parin. Bisa juga uzurnya itu karena safar, karena adanya kalian sedang dalam perjalanan jauh, misalkan melintasi sebuah tempat yang memang sulit menemukan air, maka harus tayamum. Au marad, ataupun dalam keadaan sakit. Yang keempat adalah zuhulul waktu sholati, yaitu masuk waktu sholat. Yang kedua itu masuk waktu sholat. Kita harus bertayamum dengan keadaan misalkan tidak ada air ataupun uzur. Yang ketiga, tolabul ma'i wa ta'adzuru istimalu. Jadi mencari air itu ta'adzur, memang sulit, membahayakan. Apa istimaluhu, menggunakan airnya. Itu misalkan kalau kalian alergi atau penyakit kulit atau bekas luka bakar, ya memang saat menggunakan air bisa memadaratkan diri kalian, maka bertayamumlah. Ataupun setelah mencari air ke sana kemari, wazuhu. Jadi setelah sulit, ba'da tolab, tidak menemukan setelah mencari, ba'da tolab, setelah menyuplih airnya itu kalian tidak menemukan air. Jadi karena uzur ataupun tidak menemukan sama sekali, maka bertayamum. Syarat keempat adalah turabun tohir lahu, tanah yang suci. Disunatkan untuk bertayamum kalian menggunakan tanah yang suci. Kriteria air atau kriteria tanah yang suci bisa kalian dapatkan di tempat-tempat yang sekiranya terhindar dari, misalkan ada tanah dekat solokan atau solokan yang kotor, di sampingnya kalian gunakan untuk tayamum, atau di tempat pembuangan sampah itu tidak direkomendasikan atau jangan digunakan untuk tayamum. Tapi di tempat yang suci, misalkan yang kalian anggap fahkum bidohir, dihukumkan secara dohir, tanah itu suci, misalkan di sana jarang ada orang yang
buang kotoran, jarang ada orang yang buang sampah di kebun misalnya, digali dulu misalkan satu siku, nanti digali dulu, dipisahkan dulu tanahnya, lalu diambil tanah bagian dalamnya, kemudian kalian keringkan tanah yang suci yang memang secara dohir itu kalian anggap tanah suci. Kedua, nggak boleh tanah kuburan misalkan digunakan untuk tayamum, ataupun tanah yang memang sering terinjak, ataupun ya tanah yang diambil dari secara kasat mata itu kotor karena terinjak, banyak orang yang buang air kecil di situ, dipakai tayamum tidak boleh. Harus tanah yang suci, ya. Itulah 4 syarat tayamum, ya. Kemudian faraidut tayamumi, wasunanuhu. Nah, di sini Bapak akan mengajak kalian membahas mengenai keparduan-keparduan tayamum dan sunat-sunatnya. Apa sih? Ada berapa? Nah, di sini ada pertama ada 4 ya. Pertama tayamum, faraidut tayamum wa sunanu. Keparduan-keparduan tayamum dan sunat-sunatnya ya. Oke. Ya. Di sini bisa kalian lihat ada niat. Diniatkan sejak awal kalian harus melakukan niat. Apapun kegiatan harus ada niat. Niat tayamum itu bagaimana? Seperti ini. Nawaitu tayamuma. Aku berniat bertayamum li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan tayamum li istibahati, untuk mewenangkan, untuk bisa melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitu at-tayamuma li istibahati fardhu lillahi ta'ala. Itu salah satu dari niat tayamum. Nawaitu at-tayamuma li istibahati. Jadi untuk mewenangkan, untuk membolehkan aku melaksanakan sholat fardu karena Allah, ya, karena mewenangkan sebagai pengganti wudhu. Adapun keparduan yang kedua yaitu mashul wajhi, mengusap wajah. Diusahakan saat kalian mengusap wajah. Nah, kemudian caranya bagaimana? Diusahakan setelah kalian menemukan tanah yang suci, lalu dikeringkan tanahnya, lalu kalian dihaluskan supaya tidak kasar, ditumbuk dulu, tapi tanahnya itu suci dan kering. Diusahakan. Kalian maka harus mengusap wajah. Caranya ditaruh tanah, misalkan kalian simpan dalam sebuah piring ataupun nampan ataupun apa, maka si tanahnya simpan di sebelah kanan. Caranya tangan kalian dalam keadaan bersih, letakkan tangan kalian pada nampan atau piring yang berisi tanah, kemudian kalian letakkan di wajah seperti ini, kemudian diusap seperti ini, dibulak-balik seperti ini. Sisa debu yang ini harus dibuang ke sebelah kiri supaya tidak bercampur dengan tanah yang di sebelah kanan, karena tanah yang di sebelah kanan masih suci karena belum digunakan. Khawatirnya nanti mustakmal. Jadi
basuhan yang pertama itu pada tayamum itu sifatnya mensucikan. Ini tangan, letakkan pada nampan, lalu kalian usap, diputar seperti ini, bolak-balik, dibuang, diketruk, dikeperukannya di sebelah kiri. Kalau kembali ke kanan, nanti khawatirnya debu ini bercampur dengan tanah yang ada di sebelah kanan yang dalam keadaan suci. Kedua, ya, yang ketiga keparduannya. Faraidut tayamumnya diusahakan itu membasuh kedua tangan. Mashul yadain ma'al marafiqaini, mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Seperti ini caranya. Jadi tayamum itu ada dua hal yang dipraktikkan. Bagaimana caranya? Bagaimana praktiknya? Mashul yadaini wal mirfaqaini hatal mirfaqaini. Jadi sampai kedua sikut. Setelah kalian membasuh wajah, setelah selesai dibersihkan dulu, dikeprukkan, lalu tangan kalian ke sini ditempelkan lagi ke nampan yang berisi tanah suci tersebut. Kemudian lihat, tangan kanan dulu supaya tertib. Caranya seperti ini. Bagian tangan sebelah luar. Bapak buka dulu sikutnya. Jadi bagian tangan sebelah luar terlebih dahulu. Dibuka dulu jam tangannya. Ya, seperti ini. Ambil tangan udah keadaan bersih karena tanah bekas mengusap mukanya udah dibuang. Kalian letakkan tangan di nampan sebelah kiri, sebelah kanan. Ini kalian dalam keadaan sudah meletakkan tangan ini bertemu. Kemudian bagian tangan sebelah luar seperti ini. Nah, sampai sikut, lalu tarik ke atas. Bagian tangan kanan bagian dalam, lalu bagian tangan kiri sebelah luar, lalu bagian tangan kiri sebelah dalam, lalu buang. Ulang sekali lagi, dilakukan selama 2 kali supaya tertib. Lakukan dulu tangan sebelah kiri supaya itu karena syaratnya harus ada tertib bagian tangan kanan dulu. Setelah tangan bersih, ambil lagi tanah yang kalian siapkan pada piring atau nampan. Ketemukan lagi, usap tangan kanan bagian luar sampai sikut, lalu kembalikan tangan kalian. Nah, usap bagian tangan kanan sebelah dalam, lalu lanjutkan ke tangan. Nah, lanjutkan ke tangan kiri sebelah luar, lanjutkan ke tangan kiri sebagian dalam. Seperti ini, buang. Nah, kita saat itu udah dalam keadaan suci, ya. Seperti itu. Kemudian keparduan yang berikutnya yaitu adanya turob atau tanah, ya. Kemudian pembahasan tentang sunat-sunatnya tayamum. Jadi hal-hal yang disunatkan dalam tayamum itu yang pertama atasmiyah. Ya, atasmiyah itu atasmiyah.
Kemudian yang kedua adalah taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan tangan yang kanan, kemudian yang kiri. Itu sangat disunatkan dalam tayamum. Kemudian al-muwalatu atau adanya tanah yang benar-benar suci, ya. Kemudian hikmah tayamum. Hikmah tayamum memberikan rukhsah ataupun dispensasi, itu rukhsah dari Allah, ya. Karena setiap orang tidak semua bisa bersuci dengan air atau mau berwudu gitu, seperti itu kan. Ada yang sakit kulit, ada yang luka bakar, kan darurat karena bisa membahayakan kesehatan kalau dia kulitnya menggunakan air. Kemudian melatih umat muslim untuk patuh dan taat dan tunduk kepada Allah, kemudian menimbulkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Itulah pembahasan dari Bapak mengenai tayamum, ya. Mulai dari takrifnya, definisi tayamum, ya. Kemudian syarat-syaratnya tayamum, kemudian faraidut tayamum, sunat-sunat tayamum, dan hikmah dari tayamum. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, pertemuan ini. Nanti kalian buat praktekkan di rumah bagaimana cara bertayamum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.